Halo YouTube Let's Go Ananit, sobat-sobatku yang budiman, balik lagi ke channel yang paling lama naik subscribernya. Apa sih? Anyway, hari ini gue dan bini gue, Raisa, lagi ada di Mall Ciputra. Kita hari ini khusus buat datengin namanya Festival Kampung Legenda. Wah, ini ada di Mall Ciputra, di daerah Grogol. Ngapain kita kesininya? Kita mau nyobain apa aja? Kita mau nyobain makanan-makanan khas daerah yang langsung didatengin dari daerah aslinya. Persis banget. Jadi buat lo semua yang suka food traveling, Bang coba ke Madura, Bang coba ke Semarang, Bang coba ke Surabaya. Udah jadi satu di sini. Mall Ciputra berbaik hati udah ngedatengin semua kuliner-kuliner yang ada di kotanya langsung ke Jakarta. Cuman ada di sini. Eventnya ini ada dari tanggal 7 sampai tanggal 18. Tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus. Jadi kalau kalian mau coba bebek sinja yang terkenal di Surabaya, Wah, ada. asam-asam kohlim yang terkenal di Semarang, nasi kerawu yang terkenal di Surabaya, tengkleng. Wah, aku belum pernah Ini nyoba bener-bener tengkleng tuh. kuliner yang enak ya. Banyak banget. Aduh, daripada gue ngomong dan Banyak banget. Bang buruan makan, Yudo The Explorer udah siapin tasnya, udah ngajak bini gue hari ini kita mau makan banyak, tunggu aja makan. Yuk. Oke, tujuan pertama gue nggak bisa melepaskan mata gue dari tulisan asam-asam kohlim. Dan ini didatengin langsung dari Semarang. Kamu mau coba kan asam-asam kohlim? Daging. Jadi langsung aja Mbak, kita pesan satu asam-asam daging sapinya ya. Nah, gue mau ngasih tau lagi nih, kalau di sini kalian bayarnya harus pakai tap card ini. Jadi kalian top up ini, ada bootnya. Jadi semua transaksi yang ada di Kampung Legenda harus pakai kartu tap card ini. Terima kasih. Kita cari yang kosong. Let's go. Kuliner pertama kita asam-asam kolim. Di sini udah kalian lihat dagingnya gede banget. Asam-asam kolim itu asam-asam Jawa. Dia pakai asam Jawa, terus ada belimbing bulu, ada tomatnya, ada cabenya, Rawit ada merah. pastinya rawit merah dan dagingnya. Kamu kasih lihat dagingnya tadi, kalian lihat dagingnya. Wah. Dagingnya dadu Bongkahannya gede banget. gini. Wah, terbaik. Silakan kamu langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Delicious. Wow, gila, dagingnya nggak ada effort untuk ngunyah sama sekali. Wah, ini enak banget sih. Coba ya, kita coba dulu dagingnya. Dagingnya Segede-gede ini, banget. sekotak gede ya. Coba bismillah. Tasty. Belimbing bulu. Enak yang tomat. Kasih ya. Oh. Di umur yang sudah cukup matang, hanya rasa terima kasih yang bisa diutarakan melalui sebuah komitmen. Mall Ciputra Jakarta. Rasa itu karena asamnya dari asam Jawa. Gue rasa ada manisnya dari kecapnya, kalian ada Iya, pakai kecap ya. Terus lo tambahin dari tomatnya lagi biar tambah seger. Pokoknya esensi yang lo dapet ketika lo makan asam Jawa ini, gurihnya daging, empuknya daging, sama rasa asamnya seger banget. Dan ada rasa manisnya. Ya, seger banget. Karena dari Semarang kali ya. Iya. Jadi pasti nggak akan jauh dari kata manis. Ini asamnya sedikit lebih light menurut gue. Jadi nggak terlalu asamnya, nggak terlalu highlight banget. Tapi yang highlightnya adalah dagingnya. Lo harus coba dagingnya gede-gede dan empuk semua. Oke? Habisnya kita lihat lagi kuliner-kuliner yang lain, masih banyak lagi. Oke? Nah, selanjutnya bakal nyobain kulineran yang terkenal banget di Surabaya. Itu letaknya nggak jauh dari Suramadu, jembatan kalau di Surabaya aslinya. Gue ngomongin soal bebek sinjai. Wah parah, ini bini gue dari tadi nggak sabar banget pengen ngajak gue buat nyobain bebek sinjai langsung aja. Tuh orangnya udah di situ tuh. Ini apanya mas? Tuh. Sambelnya ini apa aja? Ada mangga. Ada mangga, ada cabenya. Oh. Boleh minta lagi sambelnya? Berapa? 45. 45. Oh, maaf. Kalau istri lo ngambek, pacar lo ngambek, gampang kasih sambel sama bebek langsung diem. Terima kasih. Nah ini sekarang gue mau cobain bebek sinjai khas Bangkalan ya namanya. Jadi si bebek sinjai ini tuh buka di tahun 2001. Yang punyanya itu namanya Pak Zainal. Nah sinjainya sendiri itu
adalah nama bengkelnya si Pak Zainal yang deket sama jualan bebek kayak ini. Jadi terkenalnya kayak ini bebek Sinjai, bebek Sinjai. Sinjai itu sebenarnya nama bengkelnya itu. Wah gila, ini bebeknya gede banget sih. Terus dia kasih rempah-rempahnya gitu. Ini namanya rempah-rempahnya kayak kremesan gitu. Oke, dagingnya cukup tebel. Nah ini, terus ini sambal mangga ya. Sambal mangga. Oh, sambal dia berarti khasnya sambal mangga. Sambal mangga sama nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Delicious. Bebeknya gurih, enak, nggak bau sama sekali. Karena dia pakai sambal mangga, jadinya agak ada asamnya gitu deh. Jadi oke, rasanya gurih, pedes, asam gitu. 2 tahun yang lalu gue pernah ke festival makanan yang ngejual bebek Sinjai juga, cuman ramainya minta ampun. Dan sekarang di Kampung Legenda ini sangat kondusif ya suasananya ya. Jadi gue masih bisa beli bebek Sinjai yang bebeknya gede-gede banget. Dan lu ketika makan bebek Sinjai ini katanya pakai rempah-rempahnya. Waduh. Sambal mangga, taruh rempah-rempah, ambil nasi, mantep. Nih ya, bismillah. Bebek ya, dagingnya empuk, tidak berbau seperti kata Raisa tadi. Ditambah lo pakai si rempah-rempahnya ini, rasanya nambah rasa gurihnya jadi berkali-kali lipat. Spesialnya dari bebek Sinjai ini adalah si sambal mangga. Sambal mangga itu rasanya asam dia. Asam-asam seger, tapi pedesnya di ujung. Gue tahu Raisa kayaknya nggak terlalu cocok sama sambal mangga, teman. Untuk dipakai buat makan bebek kayak gini, ini lumayan bikin sensasi yang nampol sih menurut aku. Tuh. Oh. Selanjutnya, yang paling gue suka dari acara ini adalah mereka membuat gue yang penasaran pengen ke Gresik, pengen nyobain yang namanya kulineran nasi kerawu Bu Tiban. Itu legendaris banget di Gresik. Mereka udah dari tahun 1976, buka 24 jam. Iya, terima kasih. Wah, hangat sekali. Nah, tadi kita udah Semarang, udah Surabaya, sekarang kita Jawa Timuran lagi ini dari Gresik ya. Nasi kerawu Bu Tiban. Nasi kerawu itu apa? Nasi kerawu itu nasi yang lauknya itu ada suiran daging sama jeroan-jeroan. Jeroan tuh dari usus, ada babat, dan ada paru. Mereka dipakein sama serundeng. Serundeng yang merah ini serundeng yang lebih pedas, ini yang lebih manis. Dan spesialnya lagi mereka pakai sambelnya pakai petis. Nah, jadi kayak gini ya guys tampilannya guys. Pakai paru sama sambelnya, dipakein sama serundeng. Waduh. Kalau orang Amerika tuh warna-warna kayak gini tuh cheese ya. Kalau kita Indonesia nih serundeng. Yuk. Let's go. Sambelnya pedas banget. Gue nyobain tadi parunya agak alot ya, tapi nasinya pulen banget. Dagingnya empuk. Di Gresik sana, nasi kerawu Bu Tiban tuh legendaris banget. Yang beli macam-macam, sampai orang dari istana kepresidenan juga udah pernah nyobain ini nasi kerawu Bu Tiban. Padahal kalau di sana itu katanya aku kan belum pernah ke sana ya, kayak warung kecil gitu sederhana. Tapi yang datang ke sana, wah, seluruh Indonesia. Keren banget pokoknya. Yang bikin gue senang sama acara kayak gini tuh nggak perlu jauh-jauh ke tempatnya. Jadi orang Gresik, kalian beruntung banget punya nasi kerawu ini, mantep banget. Gue suka banget daging sama jeroan sapi. Tuh. Hancur sih, hancur. Wow. Usus sama dagingnya sama nasi sama serundeng. Tasty. Silakan lagi putar-putar, udah nyicipin apa aja ibu jauh datang buat nyobain kuliner. Oh, ibu kita mau nyobain selamat deh buat budaya Jakarta. Sebenarnya dari yang budaya Jakarta tentunya.
rica Pak Manto. Yuk kita cari tempat. Dari Gresik kita pindah ke Solo, kotanya Pak Joko Widodo. Kabarnya Pak Jokowi itu suka banget sama tengkleng ini. Nah, di Kampung Legenda ini mereka juga ngedatengin tengkleng rica Pak Manto yang dari Solo. Waduh, lo lihat nih. Tengkleng itu dia bahan dasarnya dari tulang kambing. Nah, spesialnya tengkleng Pak Manto ini dia dibikin rica-rica. Jadi pakai cabe, pakai merica, garam dan sebagainya. Tadi gue lihat dia juga pakai kecap lokal ya, mereknya sambal Gandaria atau apa gitu kecapnya. Unik. Wah, tapi lo lihat dong dagingnya, buset. Ih. Aku udah lama nggak makan tengkleng sih sebenarnya. Karena gue tim kambing Rai Sangga, jadi gue yang nyoba sendiri tengklengnya ya. Yuk kita coba ya. Delicious. Wah. Bumbunya ngerasa banget tuh daging. Dan ini puas banget sih. Sebenarnya porsinya kayak gini 60.000. Lu bisa makan berdua sama teman atau pasangan lo, atau teman yang lo berharap jadi pasangan lo. Iya. Gimana tuh? Wow. Empuk banget parah. Meskipun namanya rica, dibikin sama merica sama sambal, tapi lo nggak akan kepedesan karena pedesnya masih jinak-jinak merpati lah ya. Nggak pedes-pedes banget. Tapi yang dominan itu rasa manis dari si kecapnya itu. Wow. Mantap sih ini. Seru makannya. Kalau makin ke bawah tuh bumbunya makin pedes ternyata. Ternyata di sini ada namanya ayam kalipso. Ternyata mereka udah ada di Bandung sejak tahun 1975. Lebih tua dari gua. Mendingan kita coba aja. Mereka spesialisnya ayam bumbu keju. Wah, ini ada kremesnya, ada keju cheddar parutnya, dikasih sambal. Mungkin ini mereka duluan yang pakai ayam keju sebelum ayam geprek keju jadi ngetren sekarang ya. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkepannya enak banget, gurih banget, dia empuk banget ayamnya ya, tulangnya ya. Masih rasa. Enak. Dia kan pakai bumbu keju jadinya gurih banget ya. Nah, ayam kalso itu kayak ayam kremes, ayam goreng biasa gitu. Tapi karena dia pakai bumbu keju, luarnya kulitnya tuh jadi lebih asin gitu. Enak. Ini cocok banget pakai sambal sih. Nah, yang terakhir karena tadi Yudo udah nyobain nasi kerawu, terus tengkleng, udah Gua kenyang. Udah ya. Overdosis dia. Gua kelar ya hari ini ya. Nah, saatnya sekarang gue mau nyobain makanan favorit gue yaitu sate Padang. Beda tau nasi sate Padang sama sate dan guang. Apa tuh bedanya? Beda, ntar lihat aja sendiri. Pokoknya kalau sate Padang yang lo biasa temu Jakarta itu dari Pariaman. Tapi kalau ini dari Payakumbuh. Terus apa? Saudara-saudaraku yang budiman yang berasal dari Payakumbuh, tolong komen di bawah kalau ada ya. Dimana? Sumatera. Soto kan deh, kita pesan dulu ya. Ini apa? Daging semua ya? Kalau kita jantung. Oh, jantung. Oh, oke. Ya udah, mau satu porsi. Oh, satu porsi. Nah, ini di meja gue sekarang udah ada si sate Padang Danguang-Nguang. Nah, bedanya sama sate Padang yang biasanya, sate Padang Pariaman itu, kalau dilihat dari bumbunya dulu ya, bumbunya tuh dia lebih kuning warnanya daripada sate Padang yang biasanya. Kalau sate Padang biasanya rada coklat kan ya, kalau ini tuh lebih kuning. Terus yang lucunya lagi, gue kira dagingnya itu lidah atau daging sapi kan ya biasanya. Ini tapi dia pakai jantung dan ukurannya lebih tebel-tebel, lebih gede-gede. Tuh, kalau mau lihat. Kayak gini. Wah, penasaran banget gue sama rasanya kayak gimana. Kita coba aja ya. Bismillah. Oke, karena dia pakai jantung, jadinya teksturnya lebih empuk, kayak semacam kayak ati ya, kayak semacam kayak ati gitu. Jadi nggak kayak daging yang berserat atau lidah yang lebih kenyal gitu. Jadi dia lebih empuk sih rasanya.
Menurut gue, kalau untuk bumbunya sendiri sih dia nggak sekenceng rasa sate Padang pada umumnya. Jadi dia rada lebih light gitu sih. Nyang, Wah, nggak bisa gerak, gila. nggak bisa ngomong, tapi bahagia banget. Thank you banget buat Kampung Legenda. Gua sangat senang kalau ada event-event kuliner yang kayak gini. Biasanya gua nggak pernah tertarik sama event kuliner yang ada di dalam mall ya. Iya, karena biasanya ya gitu-gitu aja. Kalau ini tuh bener-bener yang terkenal banget di setiap daerah didatengin nih di satu mall. Jadi teman-teman Surabaya, teman-teman Solo, teman-teman Gresik, teman-teman dari Semarang, Padang, Bandung, yang sekarang lagi kerja di Jakarta, pengen nostalgia sama kuliner-kuliner yang dari daerah asal kalian, langsung aja ke Kampung Legenda Mall Ciputra. Harganya mungkin sedikit lebih mahal, ada 60, 40, 50, tapi dibanding lo ngeluarin tiket buat pesawat kan lagi mahal ya sekarang. Jadi langsung aja ke sini biar lebih hemat. Terus pantengin channel Bungkus Network, dukung kita terus. Makasih buat yang udah selalu komen di bawah. Dan pas gua upload 3 jam gua akan online di depan komputer buat balasin semua komen dari lo. Ingat kita upload video dari Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram di Raisa Rise, Bungkus Network 123. Peace to sweet.